Oke teman-teman, kita melanjutkan dari video sebelumnya. Sekarang kita akan membuat buku tamu ini. Kita akan memunculkan menu di dalam buku tamu ini. Kita ambil scriptnya dari W3 School. Klik di W3 School sini. Kemudian kita pilih di Bootstrap. Kemudian pakai Bootstrap 5. Kita cari yang navbar. Ini dia navbar. Kemudian kita scroll ke bawah di bagian ini with drop down ini, kita klik di try it yourself. Kemudian kita luruskan terlebih dahulu. Kita mengambil scriptnya mulai dari sini sampai di bawah. Ctrl C. Kita kembali ke Visual Studio Code. Namun sebelum itu kita hapus dulu di bagian buku tamu sini. Kita akan menghapusnya terlebih dahulu. Kita hapus. Kemudian kita tempel di sini yang tadi kita sudah copy tadi. Bagian drop ini kita ganti dengan buku tamu. Kemudian di link sini kita ganti dengan input buku tamu. Kemudian di bagian sini, bagian bawah sini, kita taruh display buku tamu. Kemudian yang ini kita hapus saja. Ini kita hapus. Kemudian kita testing dulu. Di sini sudah muncul input buku tamu dan display buku tamu. Sekarang kita membuat display buku tamu. Untuk display buku tamu kita gunakan modal. Untuk display buku tamu ini kita gunakan modal. Kita kembali ke W3 School. Di Bootstrap. Bootstrap 5. Kita cari yang modal. Kita pakai yang ini saja. Try it yourself. Kemudian kita ambil dari sini sampai di sini. Kita Ctrl C. Kita kembali ke visual.
kita tempel di bagian dalam sini, Ctrl V. Kemudian kita hapus ini. Di sini kita singkatkan saja dari dbt namanya. Jadi sudah, sekarang lihat display buku tamu. Kita coba testing, kita coba dulu. Ini display buku tamunya belum berfungsi karena kita belum menambahkan body di dalamnya. Untuk menambahkan script bodinya, kita kembali ke W3 School lagi. Kita ambil yang dari demo sini sampai di akhir bawah, Ctrl C. Kita kembali lagi ke Visual Studio. Kita letakkan di bawah nav sini. Ctrl V. Ctrl C, masih belum copy tadi. Nah, belum. Kita Ctrl C, kembali ke visual, kita tempel di sini. Kemudian itu di atas ini kan sudah ada my modalnya dbt, di bawah pun juga harus sama. dbt, ada yang salah, dbt. Kemudian di sini ini buku tamu. Kemudian kita scroll ke bawah, kita lihat di bagian close ini kita taruh tutup. Nah, sekarang kita Ctrl S. Kita coba dulu, testing dulu. Kita lihat dulu. Ini modalnya sudah jadi. Selanjutnya kita tinggal display data yang ada di dalam tabel ke dalam buku tamu. Tapi kita harus lihat dulu tamu kita, di buku tamu kita baru ada satu tamu, kita harus menambahkan satu lagi. Kita menambahkan satu tamu lagi di sini dengan cara klik insert, kemudian nama, kemudian komentar, kemudian kita klik go. Dan kita kembali lagi, Ctrl ya, kita lihat di sini. Untuk memunculkan data buku tamu ke dalam display buku tamu ini, kita harus menambahkan sebuah script. Kita menambahkan script, kita ambil dari file, tunggu masih loading. Di script
kita cari yang display tabel. Kemudian kita copy dari atas sampai di div tutup di bawah, dari div buka di atas sampai di div tutup kita copy, kita kembali lagi Visual Studio Code, kita letakkan di dalam modal body sini, kita Ctrl V, kemudian di bagian sini kita hapus saja ID my tabel ini, kita hapus. Kemudian di bagian sini kita memanggil konektor ini select from buku tamu order by tanggal. Kemudian di dalam sebuah tabel kan pasti ada nomor, jadi kita tambahkan satu di sini, yaitu nomor. Terus di bagian bawah sini kita menambahkan tanggal, kemudian di bawahnya lagi ada nama, kemudian di bawah sini ada komentar. Sesudah itu kita membuat terlebih dahulu script nomornya dengan cara variabel 0 sama dengan 1 titik koma order tanggal kemudian di bawah sini juga kita harus menambahkan variabel nomor tambah. Kemudian ada nama, ada tanggal, ada nama, kita tambahkan satu lagi, Ctrl V, tanggal, nama, komentar, ada komentar. Kemudian di bagian bawahnya ini ada ubah dan hapus, ini kita delete saja. Kita hapus, terus kita Ctrl S, kita testing dulu. Sesudah kita testing, kita lihat dulu di sini display buku tamu masih ada yang salah di bagian 99. Kita lihat dulu. Variabel nomor, Ctrl S, buku tamu order by tanggal DSC. Kita kembali lagi, kita lihat apa sudah bisa. Ya, ini nomor, tanggal, nama, komentar sudah jadi. Jika ini terlalu besar, kita bisa kasih kecil sedikit dengan menambahkan script small
Kita ketikkan di sini. Kita buka more, tutup. Kemudian di sini juga small. Kemudian itu kita copy ke semuanya. Ini kita Ctrl C, kemudian kita letakkan di bawah tanggal juga, nama juga, komentar, terus di bagian bawah sini juga kemudian tag tutupnya jangan lupa kita Ctrl C, letakkan di depan sini juga ini Ctrl V, kemudian kita Ctrl S, kita coba dulu, kita refresh, kita lihat. Nah, sudah jadi kecil tulisan nomor, tanggal, nama, komentar sudah kecil. Sekarang kita akan membuat daftar kegiatan. Untuk kegiatan ada judul, tanggal, dan deskripsi. Kita akan membuat di sini ada judul, ada tanggal, ada deskripsinya dengan cara. Tetapi sebelum itu kita harus menambahkan satu tabel dulu di dalam database kita ini. Kita menambahkan satu tabel yang bernama kegiatan. Kemudian go. Kita tunggu dulu. Kemudian di sini ada ID kegiatan. Kemudian di bawah ada tanggal. Kemudian ada lokasi. Kemudian ada judul. Kemudian ada deskripsi. ITP, primary key. Di sini tipenya date, ini teks, judul teks, deskripsi juga sama teks. Kemudian jika sudah, kita klik simpan. Kemudian tabel kegiatan sudah. Kemudian kita mengisi kegiatan-kegiatannya di dalam ini. Minimal 2 kegiatan dengan cara kita klik insert. Lokasi Kupang NTT. Judul, kita membuat sebuah judul. Setelah itu deskripsinya.
Jika sudah, kita klik go. Data 1 sudah masuk. Kita lupa menambahkan tanggalnya di sini, tanggal 13. Kita tambahkan satu kegiatan lagi. Lokasi di sama Kupang LB. Judulnya kemudian deskripsinya. Jika sudah, kita klik go. Kemudian itu kita lihat dulu. Sudah kita testing dulu. Kita lihat. Untuk title headingnya ini kita ganti menjadi judul. Kita akan menggantikan title heading ini menjadi judul, title description ini menjadi tanggal, dan ini menjadi deskripsi dengan cara kita masuk kembali ke Visual Studio Code. Kita cari yang heading. Nah, di sini kan ada dua heading di sini, ada yang di atas pertama dan yang kedua di bawah. Yang bawah ini kita hapus saja dulu. Kita pakai cuma satu saja. Tetapi nanti kita repeat atau berulang kali sesuai data yang diinput di dalam database. Kemudian kita masukkan script di dalam sini di bawah kolom 8 ini. Kita memasukkan script ini. Kita lihat tik buka PHP spasi variabel data spasi sama dengan strap query
MySQL query dalam kurung konektor, variabel konektor, koma, tanda petik 2, select bintang from nama tabel kita tadi kegiatan order ini tanggal DSC. Kemudian kita akhiri dengan tutup kurung, dan di bagian bawah dalam kurung variabel D spasi sama dengan kasih MySQL strip fetch, kemudian strip array dalam kurung variabel data, kemudian sini tutup, sini kita tambahkan titik, kemudian di bagian bawah di variabel sini bagian bawah sini kita tambahkan titik. Di sini kita tutup dulu PHP-nya, sedikit tanda tanya lebih besar. Kemudian di bawah sini ada PHP nah, sudah jadi. Kita copy yang ini, lalu kita letakkan di atas ini. Ctrl V. Kemudian yang bawah ini kita hapus. Sesudah itu kita testing terlebih dahulu. Sabar, bukan testing sih. Kita ganti di sini, titel heading sini kita ganti menjadi judul. Kita hapus. Kita buka PHP, kemudian spasi echo, kita ambil bagian ini, bagian sabar. Kita bagian mana ya? Ini variabel D, kita ambil ini, kita scroll ke bawah, echo, kita Ctrl Z dulu, kemudian kita sabar, kita lihat baik-baik.
Sudah, kita letakkan di sini, Ctrl V. Ini kita ganti di judul. Ini kita harus taruh PHP tutup, tanda tanya besar. Kemudian di bawah titelnya juga sama, kita hapus. Di sini belum ada PHP-nya. Kemudian di bawahnya PHP spasi echo masih kontak. Di sini kita ganti judul, ada judul, ada tanggal, kemudian di sini jangan lupa juga kita tambahkan tag PHP tutup, besar, tanda tanya lebih besar. Kemudian bagian di sini juga sama, hapus, kita buka tag PHP, buka PHP echo, kita paste di sini. Lokasi, tanggal, lokasi, judul, tanggal, lokasi. Yang bawahnya juga kita hapus, kita ganti. PHP echo, ini kita ganti jadi deskripsi, sini lokasi, di sini belum lokasi ini. PHP tutupnya juga belum. Jadi kita Ctrl S terlebih dahulu, kita coba testing. Nah, sudah semua, ini judulnya sudah muncul, tanggal. Ini cuma bagian berita 2 ini, tanggalnya kita belum kasih masuk kayak tadi. Kita lihat baik-baik dulu di tanggal berita 2, iya belum kasih masuk tanggalnya. Di kegiatan ini tanggal 13. Kita klik go. Kemudian kita kembali ke sini, kita lihat. Nah, sudah, tanggal sudah muncul, judul sudah, tanggal sudah, lokasi sudah. Sekarang kita mau memunculkan gambar sesuai beritanya. Di berita sini, berita 1 melatih kedua tangan, ini harus ada gambarnya. Berita 2 pun juga sama, kita harus munculkan gambarnya. Kita lihat dulu gambar itu harus namanya harus sesuai dengan ID kegiatan. Ini ID kegiatannya. Kalau ID kegiatan 1 dan 2 berarti nama gambarnya juga harus 1 dan 2. Jadi kita kembali lagi. Caranya menambahkannya, kita masuk di file dulu. Kita masuk di local C, masuk di exam.
Kemudian kita di htdocs, kemudian di bagian komunitas kita ini kita tambahkan satu folder di sini. Ini folder, nama foldernya album. Terus kita enter. Kami kita cari gambar. Di sini saya sudah menyiapkan gambar saya. Saya tinggal copy saja. Saya sudah menyiapkan gambarnya di sini. Berita satu tadi. Satu ini. Berita satu tadi mengukur. Ya, berita satu yang ini. Kita copy. Kemudian kita masuk di lokasi. Kemudian di exam, htdocs, komunitas boxing tadi, album, kita letakkan di dalam sini. Kemudian kita copy yang satu lagi, foto yang kedua, gambar yang kedua. Kita masuk di desktop lagi. Kemudian kita ambil gambar yang kedua. Kita masuk di lokasi, di exam, kemudian htdocs, ini album. Kemudian kita tempel di sini. Terus kita ganti namanya. Ini kan tadi berita satu, gambar ini kan di berita yang pertama, kegiatan pertama. Jadi kita ganti satu. Ini pun sama, kita ganti dua. Aduh. Ini kita ganti dua. Kemudian untuk menampilkan gambar ini di web kita membutuhkan script. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code. Di bagian sini di fake image sini kita hapus.
Kemudian di fake class fake ini kita hapus dari sini, kita hapus. Kita tambahkan script untuk menampilkan gambar, itu img spasi s img spasi searching album kita harus menggunakan ID, ini ID kegiatan supaya bisa memunculkan dua gambar yang berbeda. Kalau kita pakai satu kalau kita tidak memakai ID kegiatan, berarti gambar satu berarti kegiatan 1 dan kegiatan 2 itu gambarnya sama. Makanya itu kita harus pakai ID berita, ID kegiatan biar gambarnya berbeda antara kegiatan 1 dan kegiatan 2. Dengan cara kita tambahkan tag PHP echo variabel name kurung tanda petik 2 ID kegiatan, kemudian titik koma, jangan lupa tag PHP tutupnya, tanda tanya lebih besar, kemudian titik JPG, kemudian kita upload width-nya, sama dengan kita taruh 100% saja. Nah, ini sudah di img search album PHP Engo. Nah, kita Ctrl S, kita testing dulu apakah gambarnya berhasil. Nah, gambarnya sudah muncul di sini ya. Sekarang kita lihat di buku tamu sini, buku tamu semuanya sudah muncul, sudah. Judul benar, tanggal, alamat, deskripsi. Oke, video misi, ada visi, ada tujuan. Oke teman-teman, cukup dulu video dari saya. Kita akan bertemu di video selanjutnya. Terima kasih teman-teman sudah menonton. Sekian dan terima kasih.